Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas dua perusahaan swasta yang merupakan saham perbankan. Nah, kita akan lihat apakah dua saham ini memang bisa dikategorikan sebagai saham yang menarik, di mana memiliki growth dan berpotensi menjadi next BBCA di masa depan. Tentu saja ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Nah, kamu tentu sudah tahu bahwa saham BCA merupakan salah satu saham yang fenomenal di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana tidak, jika kita melihat track recordnya dalam jangka panjang, katakanlah misalkan kita ambil data 10 tahun terakhir, harga saham BCA ini tidak pernah mengalami penurunan. Memang terlihat di sini di tahun 2025 masih turun 10%. Tapi kita belum memperhitungkan tahun 2025, mengingat data terakhir masih per bulan Juli, sehingga kita harus tunggu data hingga bulan Desembernya. Tapi jika kamu lihat sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, setiap tahun selalu mengalami kenaikan secara year to date. Bagaimana jika kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi? Apabila kita menggunakan angka sejak 15 tahun terakhir, sejak tahun 2011 hingga tahun 2024, selalu mengalami kenaikan juga. Artinya, rekor BCA belum terkalahkan. Kita tarik jangka waktu lebih panjang lagi. Katakanlah dalam 20 tahun terakhir, sejak tahun 2006. Kamu bisa lihat, hanya pernah mengalami penurunan satu kali, yaitu pada tahun 2008. Tapi, ini terbilang wajar mengingat pada tahun tersebut memang terjadi krisis, sehingga berdampak kepada harga sahamnya. Tapi selain itu, kamu bisa lihat sendiri kinerja harga saham BBCA. Nah, pertanyaannya, apakah ada saham lainnya yang masih mungkin cukup kecil dibandingkan BCA, tapi cukup menarik ke depannya dari sisi growth? Pada video kali ini, saya akan membahas dua saham, yaitu saham NISP dan saham BNGA. Ini merupakan dua bank swasta juga yang mirip seperti BCA. Bedanya, NISP merupakan induk usaha dari bank yang ada di Singapura, sedangkan BNGA merupakan bank dengan induk usaha di Malaysia. Apakah dua bank ini bisa menjadi the next BBCA di masa depan? Tentu saja ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Pertama kita lihat dari pencapaian labanya. NISP menghasilkan laba di Q1 sebanyak 1,2 triliun rupiah yang mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Untuk BNGA, labanya 1,8 yang juga naik dari 1,6 di tahun 2024. Untuk BCA, labanya 14,1 yang juga naik dibandingkan Q1 tahun 2024. Artinya, baik NISP, BNGA maupun BBCA, ketiganya menghasilkan kenaikan laba di Q1 tahun 2025 dibandingkan Q1 tahun 2024. Nah, jika kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang, mari coba kita lihat kinerja NISP di Q1 dalam beberapa tahun terakhir. Kamu bisa lihat sini, untuk kinerja yang dicapai di Q1 tahun 2025 ini merupakan kinerja tertinggi setidaknya sejak tahun 2016 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Bagaimana dengan BNGA? Dengan pencapaian laba 1,8 triliun, jika kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang, kamu bisa temukan informasi bahwa kinerja laba di Q1 tahun 2025 ini juga merupakan kinerja tertinggi saham ini sejak tahun 2016. Begitu juga dengan Bank BCA. Dengan laba 14,1 triliun, kinerja di Q1 tahun 2025 ini juga merupakan kinerja tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan. Sampai di sini, BCA, BNGA, dan NISP menawarkan karakteristik yang sama. Bagaimana dari sisi rasio keuangan profitabilitasnya? Mari coba kita lihat. BCA memiliki gross profit margin 89% dengan net profit margin 47%. BNGA gross profit margin 53% dengan net profit margin 28%. Dan NISP memiliki gross profit margin 56% dengan net profit margin 26%. Bisa kamu lihat di sini, meskipun tidak sepowerful dari BBCA, tapi NISP dan BNGA memiliki rasio profitabilitas yang juga sangat baik dengan gross profit margin di atas 50% dan net profit margin di atas 25%. Bagaimana dari sisi potensi dividennya? BCA memang untuk aspek dividen kurang menarik dalam jangka pendek karena dividen yield hanya 3,4%. Tapi BNGA bisa mencapai 9% dan NISP bisa mencapai 7,8%. Artinya dari sisi dividen yield di tahun 2025 ini, NISP dan BNGA jauh mengungguli saham BCA dari sisi dividen yieldnya. Tapi ingat, kita hanya berbicara dari jangka pendeknya. Untuk jangka panjang kita akan lihat nanti apakah memang kedua saham ini semenarik ini. Untuk harga tertingginya, BCA sempat menyentuh angka tertinggi 10.000
10.950, BNGA 2.220, dan INESP 1.445. Ketiga saham ini memang meskipun mengalami koreksi, tapi jika kamu lihat berdasarkan data 10 tahun terakhir ini memiliki kemiripan, yaitu harga saham saat video ini dibuat masih cukup tinggi dibandingkan harga tertinggi yang pernah mereka capai. Nah, kemudian kita lihat dari sisi evaluasinya. Mari coba kita ukur dari sisi historical PBV dalam 10 tahun terakhir. Pertama kita lihat dulu untuk saham BBCA. Kamu tentu sudah tahu bahwa saham ini memiliki PBV yang premium dengan angka 4,32 kali hingga video ini dibuat. Sedangkan untuk BNGA, mari coba kita lihat untuk unsur PBV secara historical 10 tahun terakhir. Tentunya BNGA memiliki historical PBV yang lebih rendah, yaitu hanya 0,69 secara rata-rata, dan saat video ini dibuat di angka 0,78 kali. Untuk NISP, mirip seperti BNGA, PBV-nya juga masih di bawah 1 kali dengan angka 0,78. Itu artinya baik NISP maupun BNGA, keduanya memiliki PBV sekitar 0,78, yang jauh lebih rendah dibandingkan BCA dengan angka PBV 4,32 kali. Nah, dari sini kamu juga bisa melihat perbedaan keduanya, yaitu NISP dan BNGA memang hingga tahun 2025 masih dihargai pada PBV di bawah 1 kali. Sedangkan BCA PBV-nya sudah mencapai 4,32 kali. Nah, pertanyaannya, apakah NISP dan BNGA ini mampu bisa di masa depan seperti saham BCA? Katakanlah tidak usah termuluk-muluk, kita tidak menggunakan angka 4,32 kali, tapi katakanlah kita menganggap angka PBV sekitar 1,5 kali saja untuk saham BNGA dan NISP. Memang jika kita lihat secara data histori, angka tersebut terkesan belum pernah dicapai oleh kedua saham ini dengan angka PBV sekitar 1,5 kali. Nah, pada video kali ini, mari coba kita asumsikan misalkan NISP dan BNGA naik saja ke angka PBV 1,5 kali. Apa yang akan terjadi dengan harga sahamnya? Pertama, kita hitung dari sisi NISP. Dengan PBV 1.730, kita kali 1,5. Maka harga sahamnya berpotensi ke angka 2.595, yang jika kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat, masih ada potensi kenaikan di atas 100%. Bagaimana untuk BNGA? Dengan angka book value atau modal per lembar di angka 2.200 dan saat video ini dibuat di angka 1.715, kita kali 1,5, maka ada potensi ke harga 3.300, dan sama seperti tadi, jika kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat, ada potensi juga di atas 100%. Nah, tapi pertanyaannya, apakah NISP dan BNGA mampu menaikkan harga sahamnya hingga ke angka PBV 1 kali? Jika iya, di masa depan kedua saham ini masih menawarkan potensi capital gain yang cukup menarik. Jadi tidak hanya dividen, tapi dari sisi capital gain-nya juga. Meski begitu, tidak ada yang menjamin apakah hal itu bisa terjadi atau tidak di masa depan, karena tentunya pasar saham penuh dengan ketidakpastian. Jadi pastikan kamu harus mengetahui segala bentuk resiko yang siap kamu hadapi dari saham NISP dan saham BNGA ini. Tapi memang hingga Q1 tahun 2025 kedua saham ini masih memperlihatkan kinerja yang bertumbuh. Tidak hanya dari sisi laba, tapi juga dari sisi potensi dividennya di masa depan. Oke, kita lihat dari sisi dividennya. Kamu bisa lihat untuk NISP sendiri, angka dividen per share-nya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sejak tahun 2022 dengan angka 22, di tahun 2025 sudah menjadi 106. Untuk BNGA, di tahun 2022 94 per lembar saham, di tahun 2025 sudah menjadi 155. Untuk BBCA, bisa kamu lihat di sini untuk potensi dari pertumbuhan dividen per share-nya. Nah, jadi ketiga saham ini sebenarnya masih menawarkan potensi pertumbuhan dari sisi dividen yield, dari sisi laba, dan bagaimana dari sisi PBV. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Yang jelas yang mau saya tekankan di sini adalah ketiga saham ini sebenarnya memiliki beberapa kemiripan. Seperti yang kita bahas, dari sisi pertumbuhan laba di Q1, dari sisi pertumbuhan dividen per share dalam beberapa tahun terakhir, dari aspek profitabilitas gross profit margin dan net profit marginnya, dan masih berbagai aspek yang lain lagi. Meski begitu, di sisi yang lain, kamu juga harus ingat bahwa ada segmentasi yang berbeda antara BCA yang kita kenal sebagai salah satu saham raksasa di Indonesia, dan NISP dan BNGA yang merupakan saham yang cukup besar tapi masih bisa dikatakan sebagai saham lapis 2 untuk kategori perbankan di Indonesia. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah NISP dan BNGA ini menarik di masa depan? Kamu tentu sudah tahu nama-nama investor besar yang memiliki kedua saham ini. Tidak perlu saya sebutkan lagi di video kali ini. Yang jelas, silahkan kamu mempertimbangkan sesuai dengan hasil analisa kamu. Jangan ikut-ikutan orang, tapi pastikan apa yang kamu beli adalah yang kamu yakini dan kamu setelah siap dengan potensi profit serta resikonya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan ini bukan rekomendasi, tapi hanya sebagai informasi saja.
Sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, tentu bagi kamu sering memperdebatkan antara capital gain dan dividen. Kamu tentu sering mendengar dan menonton banyak pembahasan yang memperdebatkan dua hal ini. Mana yang lebih baik antara capital gain dan dividen? Mana yang lebih besar, mana yang lebih sering, dan lain sebagainya. Untuk itulah pada video kali ini, saya mau membahas satu topik sederhana yang sering diperdebatkan. Kita akan melihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu sisi plus dan sisi minus, entah itu capital gain maupun dividen. Semoga dengan video ini kamu jadi bisa memperoleh kesimpulan manakah yang menarik bagi kamu. Tentu saja entah itu capital gain atau dividen, semuanya tergantung kepada profil investor dan trader itu masing-masing. Ada mungkin yang lebih nyaman dengan capital gain, tapi di sisi yang lain ada juga yang mungkin lebih nyaman dengan dividen. Nah, jadi tujuan video ini kita akan melihat sisi plus dan minusnya sehingga kamu bisa menentukan kamu adalah orang yang lebih nyaman yang mana, capital gain atau dividen. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Pertama kita lihat dulu dari sisi capital gain. Poin plusnya, secara persentase memungkinkan untuk lebih besar dari dividen. Kamu tentu sudah tahu, orang-orang yang menganut sistem capital gain biasanya mungkin saja mendapatkan capital gain di atas 10%, 20%, bahkan lebih. Sedangkan untuk dividen biasanya secara persentase cukup kecil, misalkan di angka 5%, 7%, 10%. Dan jika di atas 10% itu sebenarnya sudah termasuk besar untuk dividen yang diperoleh dalam jangka pendek. Disclaimer, kita hanya membahas dari sisi dividen jangka pendek. Mungkin untuk jangka panjangnya kita bisa memperoleh dividen dengan yield yang lebih besar lagi. Tapi pada video kali ini, kita mau fokus membahas yang jangka pendek saja. Sedangkan untuk poin minusnya, capital gain, persentase lebih besar tidak hanya kalau profit, tapi juga kalau rugi. Itu artinya selain capital gain, ada juga potensi capital loss. Jika kamu berpotensi memperoleh capital gain 20%, artinya tidak menutup kemungkinan juga kamu bisa memperoleh capital loss 20%. Bagaimana dengan dividen? Poin plusnya, kalau capital gain ada capital loss, kalau dividen tidak ada dividen loss. Artinya apa? Kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, kamu memperoleh dividen, dan yang kedua adalah kamu tidak memperoleh dividen. Tidak ada yang namanya dividen loss, yang ada hanyalah tidak memperoleh dividen. Dengan kata lain, secara probabilitas kamu mungkin memperoleh dividen 0%, tapi tidak sampai minus. Sedangkan untuk capital gain, meskipun kamu bisa memperoleh capital gain katakanlah 20%, tapi di sisi yang lain, kamu bisa memperoleh capital loss minus 20%. Poin minus dari sisi dividen. Pertama, persentase dividen biasanya lebih kecil dari capital gain. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika capital gain bisa memperoleh angka 20%, untuk dividen angka 10% saja sebenarnya sudah cukup besar secara jangka pendek. Poin keduanya, untuk capital gain secara plus, bisa diperoleh lebih sering sesuai kemampuan analisa. Tentu saja tidak ada batasan seseorang bisa memperoleh capital gain maksimal berapa kali dalam satu waktu periode tertentu. Katakanlah dalam satu bulan, kamu bebas memperoleh capital gain 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, dan lain seterusnya. Semuanya tergantung kepada kondisi pasar dan tergantung kepada kemampuan analisa kamu. Sedangkan untuk poin minusnya, tidak selamanya mendapat capital gain dalam transaksi. Bisa juga capital loss. Katakanlah dalam satu bulan kamu melakukan 10 kali transaksi. Tidak menutup kemungkinan dari 10 kali transaksi itu, kamu memperoleh capital gain 7 kali dan capital loss 3 kali. Tapi di sisi yang lain, tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal yang sebaliknya. Kamu memperoleh capital gain 3 kali dan memperoleh capital loss 7 kali. Untuk sisi dividennya. Untuk poin plusnya, nominal dividen biasanya lebih konstan dari tahun ke tahun. Meskipun secara persentase lebih kecil, untuk dividen biasanya persentasenya lebih konsisten. Katakanlah jika kamu biasanya memperoleh dividen 5%, biasanya di tahun-tahun selanjutnya akan memperoleh dividen sebesar tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kamu memperoleh dividen katakanlah 7%, mungkin saja di tahun-tahun ke depan kamu akan memperoleh dividen dengan yield seperti itu. Dengan catatan kita menghitung harga saham di tahun tersebut. Apabila kita membeli saham sudah jauh-jauh tahun sebelumnya, maka secara yield bisa saja lebih besar. Poin minusnya, biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam satu tahun. Ini merupakan salah satu kelemahan dari dividen yang sering diperdebatkan. Dividen itu biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam satu tahun. Karena dividen itu sangat berkaitan dengan pencapaian laba, yang biasanya dibukukan dalam waktu 1 tahun untuk tutup bukunya. Kita masuk kepada poin ketiga dari sisi capital gain plusnya. Punya probabilitas memperoleh capital gain bigger. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada batasan maksimal untuk persentase capital gain. Kamu bisa memperoleh 10%, 20%, 30%, bahkan 100%.
tidak ada batasan. Tapi di sisi minusnya, sulit diprediksi secara persentase karena tergantung kondisi pasar. Artinya, mungkin ada suatu kondisi di mana kamu bisa memperoleh capital gain dengan sangat mudah. Katakanlah semua saham yang kamu beli semuanya memperoleh profit dengan angka yang sangat maksimal. Tapi di sisi yang lain, hal itu sulit diprediksi karena semuanya tergantung pada beberapa kondisi di pasar saham, entah itu dari sisi pergerakan harga, dari sisi bandar, dari sisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Untuk sisi dividennya, poin plusnya lebih mudah diprediksi dibandingkan persentase capital gain. Ini seperti contoh yang keduanya, di mana untuk dividen biasanya kita lebih mudah memprediksikan dan memproyeksikan ke depannya seperti apa. Sedangkan untuk sisi minusnya, tidak ada dividen yield bagger dalam jangka pendek. Artinya, untuk memperoleh dividen katakanlah di atas 10% saja sebenarnya sudah cukup baik. Karena biasanya dividen itu akan dibagikan dengan persentase di bawah 10%. Artinya, kamu tidak pernah mendengarkan orang memperoleh dividen 100% dari saham yang dibeli dalam jangka pendek. Ingat, kita meng-highlight kata jangka pendek karena dalam jangka panjang sebenarnya hal itu bisa saja terjadi. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita di mana orang-orang yang membeli suatu saham dengan harga yang rendah pada puluhan tahun yang lalu dan kini dividen yang mereka terima sudah sama dengan harga beli mereka. Saya tidak akan membahas lebih jauh terkait pembahasan itu pada video kali ini dan mungkin kita akan membuat video khusus terkait hal tersebut. Untuk poin keempat dari sisi capital gain plusnya, bergantung pada kemampuan analisa setiap investor atau trader. Artinya, jika kemampuan analisa kamu sangat hebat, kamu memiliki probabilitas yang jauh lebih besar untuk memperoleh capital gain. Itu semuanya tergantung kepada kemampuan analisa kamu secara pribadi. Untuk poin minusnya, tidak selamanya hasil analisa tepat, bisa juga salah. Sebagai seorang analis, tentu saja tidak ada seorang analis pun yang memiliki akurasi 100%. Artinya, kadang bisa benar, kadang juga bisa salah. Untuk sisi dividennya, poin plusnya adalah dengan melihat histori bisa diproyeksikan dividen di masa depan. Seperti yang sudah sering kita bahas bahwa dividen itu mengacu kepada data laba, data payout ratio, dan data histori. Sehingga dengan menggunakan data-data tersebut kita jadi lebih mudah bisa memprediksi dividen di masa depan. Tapi ada sisi minusnya, bergantung kepada kebijakan perusahaan dan jumlah laba yang dihasilkan. Artinya meskipun kita bisa menghitung secara proyeksi dan meskipun misalkan laba perusahaan besar, tapi jika kebijakan perusahaan menetapkan tidak bagi dividen, tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Karena kita hanya sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, kita bisa saja tidak menerima dividen meskipun kita bisa memprediksikan ke depannya seperti apa. Karena yang bisa kita hitung hanya secara angka, tapi secara kebijakan kita tidak mengetahuinya. Poin kelimanya untuk capital gain. Lebih dipilih bagi mereka yang ingin meningkatkan portofolio. Tentu jika kamu memiliki modal yang terbatas atau modal kecil, akan lebih efektif untuk meningkatkan portofolio dengan mengandalkan capital gain. Katakanlah seperti yang saya sebutkan tadi, capital gain 10% bisa meningkatkan portofoliomu 10%. Dan tidak ada batasan untuk capital gain, bisa saja 20%, 30%, dan lain sebagainya. Tapi sisi minusnya, portofolio tidak hanya bisa meningkat, tapi bisa juga menurun. Artinya, kalau portofolio kamu berpotensi naik 20%, di saat yang sama, portofolio kamu juga berpotensi turun 20%. Itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Untuk dividen sisi plusnya, lebih dipilih bagi mereka yang ingin memperoleh cash flow tahunan. Nah, itu merupakan suatu keuntungan dari dividen karena biasanya lebih stabil dengan persentase yang lebih kecil dari capital gain secara relatif, tapi biasanya lebih rutin dan lebih konsisten dalam jangka panjang. Artinya, jika pada tahun ini kamu memperoleh dividen dari saham A, katakanlah misalkan 10 juta, pada tahun depan biasanya jika kondisi perusahaan itu relatif stabil dari tahun ke tahun, angka dividen yang kamu terima tidak akan berubah terlalu jauh. Mungkin ada naik turunnya, tapi biasanya tidak terlalu jauh jika perusahaan itu stabil dan kebijakan payout rasionya tetap. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan juga di suatu waktu tertentu perusahaan tiba-tiba tidak bagi dividen atau nominal dividennya menjadi lebih kecil, sehingga kamu tidak memperoleh dividen atau cash flow secara tahunan dan atau juga kamu memperoleh cash flow dengan nominal yang lebih kecil. Nah, ini merupakan beberapa poin plus dan minus dari capital gain dan dividen. Silahkan kamu mempertimbangkan dan silahkan kamu memilih kamu lebih condong yang mana, apakah capital gain atau dividen.
Tentu saja setiap orang punya preferensi dan pilihannya masing-masing. Ada yang mungkin lebih cocok dengan capital gain karena tidak ada batasan dari sisi potensi capital gain yang mereka peroleh. Seperti yang saya katakan tadi, kamu mungkin bisa memperoleh capital gain 5%, 10%, 20%, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini mungkin lebih menyukai tantangan dan mereka lagi fokus meningkatkan portofolionya. Tapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang lebih konservatif. Mereka tidak perlu memperoleh capital gain katakanlah 20%, 30% setahun, tapi mereka lebih mencari perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan cash flow rutin kepada mereka, katakanlah 5-7% setiap tahun, tapi dengan nominal dan dengan frekuensi yang lebih tetap. Artinya jika tahun ini mereka dapat 7% dari dividen, di tahun depan mereka juga mengharapkan dividen 7% dan seterusnya. Tentu saja semuanya tidak ada yang pasti di pasar saham. Entah itu capital gain, entah itu dividen, keduanya memiliki poin plus dan minusnya masing-masing. Dan tidak ada yang pasti untuk sisi capital gain dan sisi dividen itu sendiri. Jadi pastikan kamu selalu memiliki mitigasi risiko dan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan agar supaya hasil analisa dan keputusan kamu menjadi lebih akurat. Ingat, tidak ada yang menjamin kamu selalu profit dan tidak ada juga yang menjamin kamu selalu rugi. Semuanya tergantung kepada berbagai hal yang mungkin kamu bisa kendalikan dan kamu tidak bisa kendalikan. Jadi pastikan kamu memiliki pertimbangannya matang-matang dan kamu telah mengetahui resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan kamu boleh tulis di kolom komentar. Kamu adalah tipe investor atau trader yang lebih fokus kepada capital gain atau dividen. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.